Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Nanti semangat ya. Tetap semangat ya. Semangat dong. Semangat terus. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kalian penyebaran sebagai aksi nyata dari rekan CGP kita, yaitu Ibu Susi Hermiati dan Bapak Sinung Teguh Wijaya, yang akan dilaksanakan secara berkolaborasi dalam budaya positif. Sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada malam hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru, kegiatan kita pada hari ini yang pertama nanti adalah penyampaian materi budaya positif dari kedua rekan CGP kita. Dan yang kedua nanti yaitu diskusi ataupun tanya jawab. Dan yang ketiga nanti adalah penutup. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Ibu Susi Hermiati SPD selaku CGP Angkatan 9. Kepada Ibu Susi saya persilahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meli yang telah memandu acara pada malam ini, dan terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata berkaitan dengan budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Modul 1.4 yang ini kita berkolaborasi dalam penyampaian aksi nyata ini. Dalam hal ini kami difasilitasi oleh tim fasilitator Bapak Sinung Teguh Wijaya SPD, yaitu Ibu Maryuti, kemudian pengajar praktik beliau Ibu Bravela Gunarti, dan kemudian fasilitator saya Bapak Tono Supriyatna Nugraha, dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Kasyati. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam hal budaya positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Baik, coba kita spill satu persatu. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, pertama kita lihat dulu perubahan paradigma. Nah, di sini ada teori kontrol, ada miskonsepsi dan juga perubahan paradigma stimulus respon, di mana menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, mendefinisikan bahwa kontrol sebagai kemampuan seorang individu untuk memilih tindakan dan perilaku mereka sendiri sebagai respons terhadap situasi dan kebutuhan yang mereka hadapi. Nah, sedangkan dalam hal ini beberapa miskonsepsi yang terjadi, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru adalah seorang pengontrol bagi muridnya. Nah, dalam hal ini, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, sedangkan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini merupakan ilusi yang merupakan miskonsepsi bagi kita sebagai guru. Nah, selain itu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin tanpa kita sadari hal ini juga sering terjadi dalam pembelajaran kita. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin tanpa kita sadari juga hal ini mungkin pernah kita laksanakan atau terjadi di kelas kita sendiri. Nah, yang ini sebetulnya merupakan miskonsepsi terhadap disiplin positif. Nah, selanjutnya kita lihat perubahan paradigma stimulus dan respon. Nah, selama ini stimulus respon kita menganggap bahwa realitas
atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah memang kita itu, kebutuhan kita itu sama semuanya? Tentu tidak ya. Tidak. Iya. Nah, oleh karena itu, stimulus respon ini, perubahan paradigma ini merujuk ke teori kontrol sekarang ya, di mana kebutuhan kita itu ternyata berbeda dan tidak berubah juga, tidak berbeda juga dengan anak-anak kita yang memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya ya, profil mereka gitu. Nah, berikutnya lagi, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pasti hal ini kita ketahui ya di dalam pembelajaran kita bahwa tidak semua sudut pandang kita itu sama. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Mungkin Iya benar. lihat sesuatu dari Benar. sudut pandang saya sebagai sebagai teman bagi anak-anak, mungkin Bapak Ibu sebagai manajer gitu ya. Jadi pandangan kita itu berbeda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mungkin kita seperti sering juga ini miskonsepsi seperti ini ya. Kita menganggap anak itu harus sama dengan kita, apa yang kita pikirkan. Namun pada kenyataannya, pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu ya. Nah, berikutnya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara pada teori kontrol yang dirilis oleh William Glasser tadi menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ketika anak buat salah pun, mungkin ada alasan atau tujuan tertentu kenapa dia membuat salah. Nah, berikutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Gitu ya. Berikutnya lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sementara pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berikutnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, modal berpikir menang atau kalah, sedangkan kita modal berpikir kita menang dan menang gitu ya, win-win solution seperti itu ya. Itu tentang perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat tentang makna disiplin. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya, tentang aturan-aturan. Sementara disiplin diri itu sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di mana dalam hal ini sesuatu yang dilakukan oleh anak atau murid kita itu harapannya karena adanya motivasi intrinsiknya, bukan karena kita yang menyuruh, bukan karena hukuman, ataupun bukan karena penghargaan yang kita kasih. Nah, yang kita harapkan adalah disiplin intrinsiknya, motivasi dari diri mereka sendiri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, disiplin positif merujuk pada untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi ini benar-benar merupakan motivasi dari diri mereka. Bapak Ibu, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu, Hajar Dewantara dan Diane Gosen yang merupakan menyatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi disiplin itu kontrol diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di mana tujuan yang mulia ini, nilai-nilai merupakan sebuah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, prinsip-prinsip ini, nilai-nilai yang mulia ini yang disebut dengan kebajikan universal. Nah, jadi kita sedang melakukan sesuatu, misalnya saat sekarang ini, Bapak Ibu hadir di ruang Jimin ini.
Dengan apa? Misalnya dengan berkolaborasi. Bukan karena harus gitu ya, bukan karena apa ya, bukan karena ancaman gitu ya Bu Melia, bukan karena reward juga ya Bu Melia. Jadi keyakinan yang Bapak Ibu miliki saat mengikuti Zoom ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Baik, yang kedua mungkin Pak Sineng ya. Baik Bapak Ibu, yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Wilson dalam Restriction School Discipline. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Ada 3 motivasi yang dimaksud yang mencerminkan perilaku manusia termasuk diri kita sendiri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita sambil membayangkan ke murid dan membayangkan ke diri kita sendiri. Apakah benar 3 motivasi ini berlaku di diri kita? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang dipengaruhi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pernah nggak Bapak Ibu merasakan situasi seperti itu? Ini juga dirasakan oleh murid kita nih. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi karena ada unsur dari luar berupa penghargaan, sehingga dia melakukan perilaku sebagai motivasinya melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang kita tuju, inilah yang kita arahkan, bagaimana motivasi itu tumbuh dari dalam diri anak, dan ini merupakan motivasi intrinsik yang akan kita bangun. Kemudian hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin ini identik dengan sebagai identitas gagal. Coba kita lihat. Jika suatu hukuman itu berakibat menyakitkan, berakibat tidak nyaman, murid takut, memaksa dan terpaksa gitu ya. Murid jadi menyembunyikan kesalahannya jadinya. Murid menjadi rendah diri dan banyak hal lain yang berdampak negatif. Untuk penghargaan, yang selama ini penghargaan itu adalah suatu hal yang harus. Nah, ternyata ada kegagalan untuk memunculkan identitas ini. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan atau akan menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun, bahwa suatu penghargaan itu selalu positif. Untuk kali ini kita bikin tanda kutip bahwa akan menyebabkan suatu kegagalan identitas. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, sekarang sukses nih. Konsekuensi akan mengakibatkan penguatan pada diri murid atau identitas murid itu dalam jangka pendek. Kemudian sebuah konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Setelah kita kasih konsekuensi, kita monitoring apakah anak itu mengulangi lagi, apakah anak itu berani macam-macam lagi dan sebagainya. Karena ada suatu konsekuensi. Stimulus atau respon membutuhkan selalu kita stimulus, kemudian baru ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Jadi kalau sebuah konsekuensi itu diberikan kepada murid, saat detik itu terjadi suatu masalah atau kesalahan, setelah dikasih konsekuensi, mereka kehilangan untuk momen momen emasnya untuk mengetahui bahwa kejadian itu salah dan merenungi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi karena sibuk melaksanakan konsekuensinya. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Karena konsekuensinya itu tidak berat bagi mereka, jadi saat melanggar peraturan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mereka tetap merasa nyaman dan mungkin suatu saat akan melakukan lagi tidak apa-apa karena konsekuensinya pasti dia bisa lalui. Nah sekarang restitusi. Dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Karena apa? Muncul dari dalam diri atau intrinsiknya muncul. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari sebuah kesalahan atau permasalahan yang dihadapi murid, dengan muncul dari dalam diri murid tersebut secara intrinsik, dengan mengetahui bahwa yang dilakukan salah, tanpa kita justing atau tanpa kita mengatakan atau menyudutkan mereka, dengan restitusi, dengan membawa mereka ke dalam suatu pengenalan dirinya, kebutuhan dirinya, mengetahui bahwa hal tersebut merugikan orang lain dan sebagainya. Dengan kesadaran-kesadaran itu, sangat yakin bahwa akan berkesan untuk jangka panjang. Kemudian akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif bagi murid. Apa sih restitusi itu? Dari tadi saya ngomong restitusi terus nih. Walaupun kita secara mandiri sudah banyak terbang berselancar mencari konsep-konsep yang baik di dalam pengajaran, juga terlintas juga Bapak Ibu membaca tentang restitusi. Mari kita sama-sama berbagi di sini. Pengertian restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Di restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi suatu kesalahan anak tidak selamanya itu akan membawa negatif. Di momen ini, jika kita berhasil melakukan restitusi, maka pengalaman yang menjadi masalah ini menjadi golden moment untuk kedepannya anak secara sadar tidak mengulangi kesalahannya. Karena apa? Anak merasa mendapatkan solusi. Anak merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi, bahwa tidak ada yang menyalahkan saya seutuhnya. Kemudian setelah terjadi permasalahan dengan rekan mungkin akan menjadi hubungan yang lebih baik dan sebagainya jika proses restitusi berhasil. Kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya nih, ada sebuah kasus. Siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas. Di hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kalau restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Dari solusi yang pertama, kalau hukuman dia hormat bendera selama 10 menit karena nggak buat PR. Kalau konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Kalau restitusi, nah guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Dari ketiga solusi ini, nampak sekali perbedaan di mana suatu hukuman akan membekas di hati siswa atau murid menjadi jengkel, menjadi dendam, menjadi cedera, mungkin bahkan sampai cedera mungkin. Jika konsekuensi sebatas tiga kali mereka mengerjakan PR, mereka lepas dari permasalahan yang dibuatnya. Tidak ada efek jangka panjang. Seandainya nih, kalau konsekuensi ini kita pertahankan, siswa lain waktu dengan hanya 3 kali lipat beranggapan mampu untuk melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan akan tidak mengerjakan PR lagi. Karena gurunya meyakinkan bahwa jika tidak mengerjakan PR itu adalah perbuatan yang salah, merugikan diri sendiri dan orang lain, menghambat kemampuannya. Nah, ini akan berdampak jangka panjang. Karena sadar bahwa perbuatan itu suatu kesalahan. Kemudian kalau hukuman, biasanya guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menggunakan konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada peraturan-peraturan, jika tidak ini maka ini. Dilihat dari restitusinya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih diperhalus apa yang kita sajikan ke murid, tetapi berdampak dalam di perasaan murid. Masih lanjut, Mem Susi, Bu Meli? Iya, Pak. Pak, bisa lanjutin ya. Setelah kita membahas tentang hal tadi, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu loh? Nah, coba kita lihat beberapa situasi ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang pertama itu kenapa ya gitu? Kira-kira kenapa ya Pak Sinung ya? Kalau saya pribadi, Ya. saya menggunakan helm karena saya takut kenapa-napa di jalan dan mencederai kepala saya. Oke, berarti itu tentang keselamatan ya Pak ya. Nah, coba kalau Iya, Ibu di zaman COVID kemarin, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari itu? Kalau Ibu Sutri gimana itu? Atau Ibu Meli? Halo Bu Sutri? Ibu Meli boleh? Pak Rizal boleh? Siapa saja? Kenapa ya? Apakah kita karena pemerintah menyarankan kita, menyuruh kita untuk selalu menggunakan masker, atau memang kita benar-benar karena kesehatan kita tidak mau terjangkit penyakit atau terkena COVID gitu? Iya, karena kita ingin sehat, Mem, nggak mau kena COVID. Oke, Bu Ika. Ibu Meli, silakan Bu Meli. Saya sependapat juga dengan Bu Ika tadi, Bu, karena kita kan ingin menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi ya kita jika ada peraturan ya kita ikuti seperti itu, Bu. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu Guru, nilai-nilai keselamatan yang dibilang Pak Sinung, kemudian kesehatan yang dibilang Ibu Meli itu merupakan suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh diri seseorang atau bahkan dalam hal ini yaitu dalam berbangsa, bernegara dan juga bersuku maupun beragama gitu ya pada saat itu. Nah, keyakinan ini coba kalau kita lihat kebajikan jika seseorang dengan keyakinan itu seseorang akan lebih tergerak dalam dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah,
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita itu seperti tadi mengenakan helm hanya karena takut ini polisi aja, pasti ada kalanya kita tidak menggunakan helm. Tapi karena kita memiliki keyakinan, nah sehingga kita menggunakannya untuk keselamatan kita. Nah, untuk itu antara keyakinan dan peraturan, makanya di sini kita mengambil di kelas kita dengan kata keyakinan kelas ketimbang dari peraturan kelas. Nah, seperti itu. Sepakat nggak Bapak Ibu seperti itu? Kita menggunakan keyakinan kelas ketimbang peraturan kelas. Sepakat, Mem. Sepakat, Mem. Sepakat, Mem. Sepakat, Mem. Nah, dalam hal ini, kegiatan dalam membuat keyakinan kelas itu mungkin kita mulai dengan berdiskusi tentang peraturan dulu gitu ya. Nah, kemudian aturan itu kita rumuskan dan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kemudian nanti keyakinan-keyakinan itu kita tempelkan di kelas dan menjadilah keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih konkret gitu ya, lebih terperinci. Sedangkan keyakinan itu lebih abstrak. Selain itu, keyakinan ini dibuat dalam bentuk yang positif. Contohnya, saling menghargai. Nah, itu hal yang positif. Kita tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya, jangan membuang sampah. Nah, kata negatif itu kita hindari dalam keyakinan kelas ini. Berikutnya lagi, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berikutnya, berupa pernyataan yang universal, kemudian sedikit saja agar mudah diingat gitu ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, saling menghargai, nah, misalnya seperti itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Kalau untuk keyakinan kelasnya, contohnya mungkin nanti terakhir akan saya tunjukkan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin kita kembali ke Pak Sinung ya, biar lebih interaktif. Silakan Pak. Terima kasih, Mem Susi. Pembahasan yang keempat yang kita pelajari bersama yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Kebutuhan manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu mempunyai kebutuhan untuk penguasaan. Manusia butuh kebebasan. Manusia juga butuh kesenangan. Ini bagaimana nih ceritanya nih, kebutuhan dasar manusia yang sama-sama kita miliki. Guru sebagai manusia, murid juga sebagai manusia, artinya kita sama-sama memahami kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh murid. Kita sebagai guru, sebagai seorang yang lebih dewasa terlebih dahulu daripada murid kita, maka kita berkewajiban untuk mendapatkan suatu pengetahuan ini dan kita terapkan kepada murid. Nah, studi kasus yang pertama. Ini ada kasus pertama nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani sebagai gurunya. Menurut kita nih ya, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kemungkinan jawaban Dinda seperti itu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas atau bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Sebenarnya si Dinda ini kepengennya itu belajar sambil nyanyi-nyanyi dengan lirih. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ternyata ada yang ingin diharapkan nih dari si Dinda. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin
ke teman-temanku di depan kelas. Aku kan jadi malu. Ini manusiawi dirasakan oleh Dinda dan ini wajar. Ternyata Dinda membutuhkan hal kesenangan. Itu saat ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas jadi berisik, jadi kan nggak seru. Jadi Dinda itu pengen mengerjakan tugas dengan perasaan senang. Bukankah itu suatu hal yang positif? Jarang-jarang loh murid senang mengerjakan tugas. Ini Dinda senang mengerjakan tugas, tapi pengennya sambil bersenandung. Kemudian dari jawaban Dinda, yang kedua, ternyata Dinda membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dinda ini punya jepit rambut yang baru, pengennya tuh disapa sama ibu guru dan ditanyain tuh, wah Dinda jepit rambutmu baru, bagus sekali dan sebagainya gitu. Dinda membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang jawaban Dinda yang ketiga, Dinda membutuhkan kebebasan. Dinda merasa bosan karena belajarnya cuma gitu-gitu aja, cuma dengerin ibu gurunya aja. Dan yang terakhir, Dinda pengen memenuhi kebutuhan tentang penguasaan. Dinda sebel gambarnya tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pengennya itu Dinda itu gambarnya yang terbaik, yang ditunjukkan ke teman-temannya di kelas. Tergambar ya Bapak Ibu ya, sebuah kebutuhan dasar kita atau murid yang digambarkan dari studi kasus yang pertama ini. Kalau saya sih terasa apa yang dirasakan Dinda. Dan Bapak Ibu terasa ya apa yang dirasakan Dinda. Kasus yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Perhatikan jawaban Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di bagian penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Kemudian, biar bisa jalan-jalan mobil, ternyata kebutuhan yang ingin dipenuhi sama Dimas itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Dimas memenuhi kebutuhan dasarnya untuk merasakan kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Kebutuhan yang dipenuhi oleh Dimas adalah kesenangan. Ini manusiawi, ini kebutuhan dasar seorang manusia. Dari kebutuhan dasar manusia tadi, supaya kita menjadi manusia yang berkualitas dan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, maka kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini harus kita pelajari sebagai seorang dewasa, sebagai guru, untuk mengimplementasikan itu ke murid. Sehingga terjadi kejadian yang bersama murid, kita bisa menyikapinya dengan tidak mengurangi atau menghilangkan kebutuhan dasar murid kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Mem Susi. Thank you. Tadi Bapak sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, boleh saya ulang sedikit ini. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, itu masuk yang mana tadi ya Bapak Ibu ya? Itu kebebasan. Nah, ada juga aku merasa bangga dan keren. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang mana ini yang diharapkan oleh anak kita kalau seperti itu? Aku merasa bangga dan keren gitu. Penguasaan. Di mana ketika mereka merasa bangga dan keren, berarti ada suatu keahlian yang mereka miliki dan itu butuh pengakuan dari kita. Nah, untuk itu di sini kebutuhan penguasaan itu dibutuhkan oleh anak. Nah, seperti tadi dia juga bilang, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku gitu. Nah, itu Kebebasan. bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman gitu.
Yang mana Bu Meli? Kebebasan. Apa Kesenangan, Kesenangan, Mem. Bu. Kesenangan. Kesenangan, Bu. kasih sayang dan rasa diterima gimana? Kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Kalau kebebasan Kasih sayang. bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, berarti dia bebas nih dah kemana yang dia suka gitu kan ya. Kalau kesenangan menyetir mobil itu seru loh. Nah, Ya, itu senang. kesenangan. Tadi kasih sayang, Mem ya. Iya, nah di sini dia bilang biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti dia merasa ada kasih sayang di antara teman-temannya, kemudian rasa diterima seperti itu. Ya benar ya Pak Sinung ya? Bener, bener. Iya, Bu. Iya. Mereka kan bisa tertawa Iya. juga, bermain. Iya. Ya lupa. Bercanda. Salah ingat, Mem. Iya. Oke. Nah, itu kita memastikan belum pada ngantuk gitu ya. Berikutnya nih, kita spill lagi sedikit ya. Kita lihat siapa yang ngantuk, siapa yang enggak. Ini semangat kali, Mem. Case yang pertama tadi yang dibilang Pak Sinung bahwa si Dinda itu kelas 3 SD nih. Nah, ibu gurunya bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang gitu. Tidak ada suara, kan nggak seru jadinya gitu. Nah, itu yang mana itu yang dibutuhkan oleh si Dinda itu? Tadi kebebasan ya, Mem ya. Kan nggak seru, tidak ada suaranya, tidak tenang aja gitu ya. Kesenangan. Nih. Kesenangan. Lebih kesenangan deh kayaknya itu, Mem. Iya, berarti dia di sana tuh pingin ada rasa senang, ada rasa happy gitu ya. Kan nggak seru katanya gitu ya. Nah, kemudian seperti yang tadi lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh gitu. Kasih sayang. Kasih Kasih sayang. sayang. Oke, nah ternyata Bapak Ibu, anak-anak membutuhkan kebutuhan dasar seperti itu dari kita ya Pak Sinung ya. Oke, Iya, Mem. betul. Nah, untuk itu setelah kita memahami kebutuhan dasar manusia tadi yang seharusnya kita berikan ke anak kita, berikutnya kita lihat lagi yaitu 5 posisi kontrol. Nah, sebetulnya bagi Bapak Ibu guru ini nggak asing lagi ya, 5 posisi kontrol karena Ibu Meli juga sudah membahas sebelumnya ya. Oke, untuk mengingat lagi ya Bu Meli ya, bahwa Daniel Gosen, seorang pegiat pendidikan, dalam bukunya Restitution, Restructuring, School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser ini, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, yang 5 itu seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu guru, yang mana nih yang sering digunakan dalam kelas? Pak Sinung, yang mana Pak Sinung? Penghukum, Pembuat Bu, rasa penghukum. Pembuat rasa bersalah. Siapa tadi Aku ya? yang nomor 2, Mem. Nomor 2. Pembuat rasa bersalah. Waduh. Ibu Meli? Kalau dulu saya penghukum, Bu, dan juga membuat rasa bersalah. Oke, sekarang udah manajer ya Bu ya. Bu Yuni, Bu Ika, Bu Hutri, Bu Yuni. Kalau aku penghukum, tapi sekarang memantau. Oh gitu. Lanjut, Bu Ika, Bu Hutri. Sama aja, Mem. Dulu sukanya sih malah bikin anak-anak rasa bersalah sama tingkah lakunya itu. Tapi kalau sekarang masih di pemantau, belum manajer kayaknya. Oh gitu ya. Yang lain, terima kasih Pak Ijal, Pak David, gimana nih? Nampaknya saya penghukum. Betul itu. Yang lain? Pembuat rasa bersalah, Mem. Oh ya. Oke. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, coba kita lihat satu persatu ya. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu tentang penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini, seperti kita gitu, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, gitu ya.
kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini salah satu contoh dari kata-kata seorang guru dalam posisi penghukum. Maaf Pak Sinong, boleh lanjutkan Pak? Yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, ini ibu-ibu biasanya nih. Kalau membuat anak muridnya itu suatu kesalahan, bisa panjang ceramahnya, sehingga merasa bersalah terus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sehingga anak itu untuk menatap gurunya sih tidak berani, mungkin menunduk dengan penuh rasa bersalah. Tapi rasa bersalah tersebut diakibatkan oleh sugesti bahwa hanya saya yang bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, posisi kontrol sebagai pemantau. Apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki hal ini? Jadi di tahap pemantau ini muncul dari dirinya sendiri bahwa mereka yakin itu suatu kesalahan, sampai endingnya nanti mau mereka apakan dengan kesalahan. Oke, next. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan Bapak Sino udah menjelaskan tentang beberapa posisi kontrol kita ya. Nah, sekarang saya mau mengulang sedikit. Nah, ketika seorang guru berkata dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot gitu ya, dan jari telunjuknya menunjuk menghardik-hardik. Nah, itu masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Benar, Bu Men? Penghukum. Iya, penghukum, Oke. Mem. Benar ya Pak Sinung ya, penghukum ya. Nah, Ya. berikutnya saya ngomong seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisanya datang tepat waktu? Nah, itu masuk kemana itu? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, Mem. Membuat rasa bersalah, Mem. Oke, nah berikutnya nih. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, yang ngomong, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini masuk kemana ya posisi kontrolnya? Bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerjakan konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini masuk kemana ini? Pemantau. Suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan dekat ke murid gitu. Nah, seperti Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid? Nah, kira ini masuk yang posisi kontrol yang mana ini? Manajer. Manajer ini yang paling the best ini.
Luar biasa Pak Sino. Manajer. Nggak sia-sia malam pun Pak Sino. Segitiga restitusinya dikembalikan ke Pak Sino. Oke, luar biasa, Mem. Untuk kengantuannya masih bisa fokus. Nah, yang terakhir ini rekan-rekan, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi dalam kita menyikapi suatu permasalahan. Untuk menstabilkan identitas, yang dikatakan menstabilkan sebuah identitas yang sedang dialami murid, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Supaya dalam posisi anak yang kita sudah mengetahui ya bersalah, bahwa apa yang akan mereka tuju sebuah solusi nanti, itu merupakan kesadaran penuh. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi biarkan murid menyampaikan suatu kejadian yang dialami tersebut dengan alasan-alasan yang jujur. Setelah mereka stabil, mudah-mudahan anak tersebut tidak merasa takut, tidak merasa ingin berbohong untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan dan alasannya seperti apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Setelah anak tersebut valid apa yang disampaikan, kesalahannya, kemudian alasannya. Nah, kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang berupa suatu motivasi kebajikan, nilai-nilai kebajikan kita munculkan di saat menanyakan keyakinan tersebut. Selamat siang, Habib dan Andre. Siang, Pak. Saya dengar tadi ada informasi dari tiket bahwa kalian berdua ada masalah di kelas. Oh iya, Mas dan teman Andre berdua pas istirahat, para pena, Pak. Tidak sengaja mengenai baju teman kami coret. Habib dan Andre, apakah kalian mengetahui bahwa kalian sekarang sedang bermasalah? Iya, Pak. Baiklah, di sini Bapak tidak. Nah, di sini Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas dari Habib dan Andre. Tapi kita mencari solusi agar supaya apa yang sudah kalian lakukan yang membuat kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Kita bermain saat jam istirahat, tetapi dan orang lain, walaupun niatnya bercanda. Oke, cukup ya. Artinya kita buat murid kita tidak merasakan suatu kesalahan tersebut sebuah kenistaan, suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Jadi tahapan-tahapan segitiga restitusi, kita membutuhkan suatu keputusan itu muncul dari diri anak. Bagaimana caranya sih? Kita buat nyaman, kemudian kita pastikan sebuah kesalahan tersebut adalah perbuatannya dan mereka mengetahui secara sadar. Dan kita mengasih gambaran bahwa solusinya mungkin kita beri solusi dan mereka memilih sendiri bagaimana solusi yang terbaik dan menjadi ingatan jika kemudian hari mereka bermain akan teringat bahwa ada kejadian yang merugikan orang lain. Mungkin seperti itu untuk segitiga restitusi kali ini. Kembali ke Mam Susi dan Bu Meli. Iya, Ibu Meli, paling ya itu aksi nyata dari kita dalam hal penyebaran pemahaman berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Meli. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk kedua kita yang sangat luar biasa, khususnya dalam menyebarkan pemahaman budaya positif ya, sangat jelas tadi, mulai dari disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian
5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi dan juga segitiga restitusi dan penerapannya langsung kepada siswa-siswa kita. Bapak Ibu, acara ataupun kegiatan kita yang selanjutnya adalah diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pendapat tentang penyebaran pemahaman budaya positif ini, boleh langsung raise hand ya, gimmick kita pada hari ini. Kepada Ibu Sutri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Meli. Malam Ibu. Saya sudah mendengar dan sudah melihat hasil dari presentasi dari calon guru penggerak angkatan 9 ya, Mem ya. Angkatan 9 dari Mem Susi dan Pak Sinung pada malam hari ini cukup bagus dan cukup menarik dan mudah dipahami. Kami dari guru-guru SMP 65 yang belum CGP ingin sekali mencoba dan menerapkan bagaimana sih budaya positif ini, apalagi di bagian segitiga restitusi tadi yang Mem Susi dan Pak Sinung sampaikan. Sebelumnya kami juga sudah pernah mendengar atau menyimpulkan dari pemaparan dari Bu Meli, CGP Angkatan 8 ya Bu Meli ya. Yang saya tanyakan ini bukan pertanyaan, sebenarnya untuk sharing aja, Mem. Saya berada di posisi pembuat rasa bersalah, Mem dan Pak Sinung. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti Ibu Peri atau manajer seperti yang Ibu Meli sampaikan sebelumnya. Susah kali saya jadi manajer ataupun Ibu Peri yang seperti Bu Meli lakukan sekarang. Itu saja, Mem sama Pak Sinung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan Ibu Sutri, langsung akan dijawab oleh CGP kita. Kepada Bapak Sinung dan Ibu Susi dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Meli. Terima kasih Ibu Sutri. Nah, dalam hal ini, ketika kita memposisikan diri kita sebagai membuat rasa bersalah, penghukum, dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari miskonsepsi dari teori kontrol yang selama ini kita terapkan, saya rasa seperti itu ya Bu. Di mana salah satu yang miskonsepsi bagi kita adalah bahwa ilusi seorang orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa gitu ya. Kemudian ilusi kita bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, pertama yang sebelum kita masuk ke posisi kontrolnya sebagai manajer, mungkin miskonsepsi ini harus kita benarkan dulu, di mana dari stimulus respon yang ada tadi atau miskonsepsi itu kita pindahkan dulu ke teori kontrol, di mana misalnya kebutuhan kita itu sama. Nah, kita harus pindahkan dulu di mana kebutuhan orang itu ternyata berbeda-beda. Masalah orang itu berbeda-beda. Sudut pandang orang itu berbeda-beda. Nah, gitu juga dengan anak-anak kita. Nah, setelah kita memahami hal ini, teori kontrol, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin kita akan bertransformasi dulu ke arah ke sana, ke teori kontrol, dan kemudian baru kita memposisikan diri kita di bagian manajer. Nah, seperti itu kalau menurut saya Bu Sutri. Nah, coba kalau Pak Sinung silakan. Baik, luar biasa pemaparan dari Mem Susi. Benar yang dikatakan, adanya miskonsepsi yang sudah secara tidak langsung sudah tertanam di diri kita dari model pembelajaran yang diberikan sewaktu kita duduk di bangku sekolah, itu secara tidak langsung sudah tertanam, sehingga kita setelah jadi guru itu terbawa. Miskonsepsi inilah yang mau kita benahi. Makanya tema kita adalah budaya positif. Suatu budaya itu tidak bisa instan terbentuk, tapi kita sebagai pendidik yang mempunyai kemampuan terlebih dahulu memahami kontrol-kontrol tersebut, memahami pengetahuan yang lebih,
kita pelan-pelan dari sebagai pembuatan rasa bersalah menjadi minimal naik setingkat sampai ke sebagai manajer, itu yang diharapkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Susi. Saya ingin menambahkan sedikit ya Bu Sutri. Memang dalam beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan, makanya di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa kita sebagai guru sebaiknya memang harus membuat yang namanya keyakinan kelas agar anak-anak itu lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang memang sudah ada pada diri mereka masing-masing. Contohnya ketika saya dalam pembelajaran IPA, jadi memang sebelum kami memulai pembelajaran awalnya kemarin di awal semester itu kami memang sudah membuat keyakinan kelas Ibu. Jadi keyakinan kelas tadi sama dan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi bahwa itu adalah kita buat bersama-sama dan kita yakini sehingga nanti di dalamnya ada nilai yang bisa kita ambil gitu. Boleh untuk Bapak Ibu guru lainnya pertanyaan ataupun masukan ataupun ingin sharing masih dipersilahkan. Ya, Pak Afrizal, boleh Pak Afrizal. Dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Meli. Baiklah kawan-kawan sekalian, tadi kita mendengar penyampaian dari materi kita yaitu CGP angkatan ke-8 ya Pak Sinung ya. 9 Bapak. 9. Di segi apa yang di materi yang disampaikan tadi sangat menarik sekali, di mana kalau saya simak ya, karena saya ikut mendengarkan tadi, menyimak tadi. Mungkin kalau kita lihat dari apa namanya kita lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang, mungkin ada keinginan yang ingin kita capai. Salah satunya adalah kita merubah pola pembelajaran dari tindakan yang lama ke yang model terbaru, di mana ada perubahan terhadap zaman, yaitu seperti itu. Mungkin anak di zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah ada perubahan seperti itu. Nah, mungkin dalam hal di sekolah ini mungkin tidak bisa kita secepat itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita mungkin mau bertindak sebagai manajer itu mungkin agak lama kita harus merubahnya. Jadi dari konsep kita sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian penghukum. Nah, di dalam kegiatan ini masih diperbolehkan nggak kita kalau misalnya bertindak sebagai penghukum? Walaupun nanti mungkin tujuannya adalah ke manajer seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon nanti untuk kawan-kawan dari CGP Angkatan 9 untuk menjawabnya, atau dari CGP Angkatan 8 juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Bapak Sinung dan Ibu Susi dipersilakan karena tadi untuk jaringan di sini putus-putus. Ya, Pak Sinung silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Susi, Bu Meli, dan Pak Afrizal. Bagaimana kalau kita masih ada sedikit menghukum, tapi perlahan-lahan nanti ke manajer? Ya, sekali Pak. Memang tidak bisa instan. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan Mbak Susi tadi, sebuah keyakinan kelas itu bukan siapa-siapa yang menentukan, tapi kelasnya. Siswanya tuh nyamannya gimana sih supaya tidak melakukan atau supaya selalu memunculkan kebajikan-kebajikan terhadap teman, terhadap proses pembelajaran, terhadap guru, dan terhadap lingkungan. Jadi di kesepakatan atau keyakinan kelas berbeda sekali dengan peraturan. Kalau peraturan jelas ada penolakan. Kalau misalkan anak menolak, anak tidak salah, karena itu saya nggak sepakat sebenarnya. Gitu. Dalam menentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas akan sedikit mengurangi kesalahan yang mungkin bisa mengakibatkan hukuman itu muncul kembali. Misalnya tentang membuat siswa teman tidak nyaman. Karena itu kejadian tersebut membuat kita emosi, mungkin
sebelum kita nanyakan ini itu, kita muncul dulu, marah ke siswa dulu. Untuk menghukum, saya rasa sudah harus diminimkan atau dihilang. Mungkin itu Mem Susi bisa ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Sino, Bu Meli, Pak Hafrizal, Bapak Ibu guru semuanya. Nah, berkaitan dengan hukuman, tadi Pak Sino sudah menjelaskan bahwa sebaiknya hukuman tidak ada lagi ya Pak ya. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat dari hukuman itu sendiri, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu ya pada hukuman ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban yang di sini adalah anak atau siswa kita tidak mendapatkan keadilan. Kemudian dalam hal ini mereka juga merasa tersakiti. Nah, kemudian perilaku pasif agresif juga meningkat. Di lain hal, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, peraturannya adalah titik-titik dan kamu harus titik-titik. Nah, seperti itu motivasi intrinsik pada anak itu tidak bisa berkembang. Mereka hanya takut pada aturan dan hanya takut pada hukuman dan hanya mengharapkan adanya penghargaan. Nah, oleh karena itu kita lihat dari sisi negatif dari hukuman itu sendiri yang tidak hanya terhadap kita sebagai guru dan juga lebih banyaknya kepada anak. Nah, memang sebaiknya hukuman ini sudah kita hentikan gitu. Nah, kita kembalikan mungkin ke posisi manajer seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, selain itu anak juga akan membenci yang namanya peraturan akibat dari adanya hukuman ini. Nah, untuk itu mungkin benar kata Ibu Meli, kita akan mulai dari adanya keyakinan kelas, di mana siswa bersama-sama dengan guru, dengan kita membuat keyakinan itu, sehingga tidak ada yang merasa tidak diadili di sini. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu sangat luar biasa ya, masukan dan juga jawaban dari para CGP kita. Ya, mungkin sudah cukup Bu Meli atas jawaban dari Pak Sino sama Bu Susi. Mungkin bisa dimengerti itu. Iya, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu guru yang lain, dipersilahkan. Atau memang sudah jelas ya? Sepertinya nggak sabar untuk mengaplikasikannya nih Bu Meli. Nggak sabar Iya, untuk memang besok pagi ya Bu Meli ya. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu dan juga penyampaian materi, penyebaran pemahaman budaya positif sudah sangat jelas dan sangat menarik yang sudah disampaikan oleh CGP kita, yaitu Bapak Sinung dan Ibu Susi. Akhirnya ini adalah kegiatan penutup. Saya sebagai moderator, apabila ada kata-kata ataupun penyampaian perbuatan yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu guru lainnya, saya mohon maaf. Kesimpulan yang saya ambil sedikit perubahan sederhana saja, dan saya rasa itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kita semua. Demikianlah acara kita pada hari ini, mengambil manfaat dan setidaknya memberikan sumbangsi kepada budaya positif khususnya yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Bapak Sinul, Ibu Susi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikianlah pemaparan dari saya bersama Bapak Sinung. Sebagai closing statement-nya, marilah kita bersama-sama memulai dari hal yang terkecil, mulai dari hari ini agar dapat menciptakan anak-anak yang merdeka. Demikian dari saya, kemudian saya kembalikan ke Pak Sinung. Terima kasih untuk semua dukungan rekan-rekan di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Kita pastikan kita mampu untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang sedang kita lakukan secara mandiri, secara bersama-sama, mulai dari awal sampai nanti di titik akhir kita bisa menjadi sekolah yang mampu untuk berbagi praktik baik walaupun hal-hal yang kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke Bapak Ibu, sangat luar biasa ya kedua CGP kita.
Mari kolaborasi agar hasilnya nanti lebih baik, khususnya untuk memajukan sekolah kita di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Sebelum saya akhiri, baiknya kita foto bersama dulu ya. Boleh dipandu Bu Susi ataupun Pak Timo? 2, 3. Oke Bapak Ibu, foto bersama sudah selesai kita lakukan. Demikianlah acara penyebaran budaya positif bersama CGP Angkatan 9. Selanjutnya yaitu penutupan. Saya ucapkan terima kasih dan dadah. Bye-bye. Selamat malam. Bye.